Ya, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masuk kembali ke topik pengenalan wajah ya, masih dalam aljabar linear terapan. Jadi konsep-konsep yang perlu kembali diingat gitu ya, atau konsep-konsep aljabar linear elementer yang digunakan dalam topik ini adalah yang pertama tentang geometri operator linear khususnya di Rn. Kemudian nilai dan vektor eigen, serta optimisasi dalam bentuk kuadrat. Nah, jadi di bagian ini, di topik kali ini yang akan dijelaskan adalah penggunaan konsep-konsep aljabar yang digunakan untuk pengenalan wajah yang ditekankan pada dalam penggunaan algoritma PCA. PCA itu adalah Principal Component Analysis. Nanti kita akan bahas secara singkat saja ya, tidak terlalu mendalam. Apa itu PCA? Yang akan dibahas adalah aspek tentu saja aljabarnya gitu ya. Nah, si PCA ini digunakan untuk mencocokkan wajah dalam foto dengan data di basis data begitu ya. Jadi misalkan ada foto kemudian dicocokkan di basis data pemerintah. Ini digunakan awalnya di US ya, misalkan pada paspor Amerika Serikat. Nah, tujuannya itu adalah ya mencocokkan wajah dalam foto dengan basis data yang besar. Jadi kalau ada di paspor fotonya seperti apa, kemudian di basis data seperti apa. Nah, yang menjadi fokus adalah bagian oval dari wajah. Artinya tidak seluruh bagian begitu ya. Nanti akan dilihat seperti apa prosesnya. Nah, algoritma PCA ini memiliki tujuan gitu ya untuk merepresentasi fitur wajah secara matematis. Nah, ini digunakan untuk membedakan individu dari basis data yang besar. Jadi basis data gambar foto yang besar gitu ya. Nah, algoritma ini digunakan untuk membedakan siapa A, siapa B. Kemudian fitur pembeda bersifat non-visual atau di luar gender, usia, atau warna kulit. Nah, tentu saja di dalam data kita melakukan data yang besar ya, kita melakukan training dulu. Training set yang dilakukan itu adalah 10.000 dari basis data pemerintah. Berisi 100 fitur yang mewakili populasi. Nah, subjek ini membantu melatih algoritma PCA ini. Nah, contohnya di sini atau studi kasus yang digunakan adalah foto dari presiden-presiden Amerika Serikat, ya. Nah, tujuannya adalah merepresentasi fitur wajah secara matematis. Nah ini seharusnya. Jadi ini adalah contoh foto-foto dari presiden Amerika, ya, dari mulai Lyndon Johnson sampai Donald Trump, gitu ya. Nah, ini tentu saja tidak semuanya perwakilannya saja, gitu. Nah, ini adalah data foto-foto ininya ya yang sudah dibuat ke dalam bentuk hitam putih. Nah, langkah selanjutnya adalah setelah kita memiliki gambar, pertama-tama kita melakukan normalisasi atau menstandardisasi gambar presiden ini dengan menggunakan rotasi, kemudian skala dan pemotongan sehingga setiap wajah hanya memiliki kerangka ovalnya. Jadi yang dilihat itu hanya bagian oval. Nanti saya akan perlihatkan seperti apa hasilnya. Nah, kemudian menempatkan mata pada level yang sama dalam gambar. Tentu saja dalam setiap foto gitu ya, level mata bisa berbeda-beda bergantung dari kondisi orang tersebut begitu. Nah, kemudian dimensi dari gambarnya, tiap gambar oval itu terdiri dari 276.000 sekian piksel. Nah, piksel itu diatur dalam 700 baris dengan panjang baris yang bervariasi. Kemudian, setelah itu, setiap piksel direpresentasikan oleh nilai numerik dalam interval 0 dan 1. Ya, 0 itu hitam, 1 itu putih. Nah, di antara situ adalah abu-abu dengan berbagai gradasinya. Ada abu-abu muda, kemudian ya tadi bergradasi begitu ya. Nilai skala abu-abu pada gambar disusun dalam bentuk vektor kolom di ruang Euclid. Jadi yang digunakan adalah ruang Euclid. Ini cukup sederhana begitu ya. Yaitu di R yang N-nya itu adalah 276.000 tadi sebanyak ukuran pikselnya.
Nah, komponen vektor ini semuanya berada dalam interval 0,1 interval tutup ya. Nah, kemudian kumpulan semua vektor dengan komponen dalam interval 0,1 itu disebut dengan unit hyperbox. Begitu. Nah, ini adalah hasil normalisasi tadi. Jadi setelah diperoleh foto gitu ya, foto ini difokuskan pada bagian oval dari wajah setiap foto tersebut, kemudian mata atau level matanya disamakan begitu ya. Nah, setelah itu, untuk 10 presiden, vektor kolom wajah itu dinotasikan oleh P1 sampai P10. Jadi kita punya vektor yang merepresentasikan vektor kolom yang merepresentasikan wajah dari setiap foto presiden. Nah, rata-rata vektor wajah itu atau dinotasikan dengan M, dihitungnya tentu saja cukup membagi dengan 10 saja. Jadi P1 dijumlahkan sampai 10 dibagi dengan 10. Jadi atau dikalikan dengan 1/10 skalanya. Di mana M itu merepresentasikan wajah rata-rata dari 10 presiden. Nah, setelah kita awalnya punya gambar yang tadi ya, gambar foto. Mungkin bisa dibilang kalau kita pas foto lah gitu ya, walaupun tidak sama persis pas wajib foto. Kemudian foto tersebut diubah ke dalam bentuk hitam putih gitu ya. Nah, bentuk hitam putih itu kemudian dinormalisasi lagi menjadi hanya bentuk ovalnya saja. Nah, nanti setelah dapat bentuk oval, gambar tersebut diubah menjadi karikatur. Karikatur itu nanti ya seperti karikatur itu. Jadi nanti saya perlihatkan seperti apa. Nah, yaitu untuk setiap vektor P yang di tadi ya, setiap vektor P yang ada di hyperbox unit, vektor karikatur Q, jadi kita bisa dapat vektor karikatur Q yang didefinisikan sebagai P dikurangi dengan rata-ratanya, gitu. Jadi untuk masing-masing presiden, jadi untuk foto yang pertama itu adalah vektor P1 dikurangi rata-ratanya, dan seterusnya sampai yang ke-10. Nah, komponen negatif dari Q itu menunjukkan nilai grayscale di bawah rata-rata, sedangkan komponen yang tak negatifnya itu menunjukkan nilai di atas rata-rata. Untuk visualisasinya, komponen negatif diubah menjadi hitam, ya. Jadi komponen negatifnya diubah jadi hitam dan yang tak negatif diubah jadi putih. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini seperti ini hasilnya, dibuat seperti ya karikatur lah yang namanya nih. Jadi mengubah foto MS jadi foto karikatur gitu. Nah, kemudian misalkan ada S gitu yang merupakan subruang dari R276.000 sekian yang dibangun oleh 10 karikatur. 10 vektor karikatur. Jadi subruang itu punya 10 elemen gitu ya. Jadi subruang punya 10 elemen, mungkin basisnya begitu ya, 10 vektor karikatur Q1 sampai Q10. Dari persamaan Q1, Q2 sampai Q10 sama dengan 0, itu bisa disimpulkan bahwa Q1 itu sampai Q10 itu saling bergantung linier ya. Kalian ingat sendiri kenapa dia bergantung secara linear, karena dia tidak bebas linear. Kenapa tidak bebas linear? Karena koefisien yang dihasilkannya itu tidak 0 atau ada yang tidak 0. Sehingga dimensi dari S itu maksimal adalah 9 dimensinya. Ya, jadi diasumsikan di sini dimensi S itu 9 karena kecil kemungkinan ada ketergantungan linear yang lain. Nah, kemudian selanjutnya adalah mencari basis vektor ortogonal untuk S menggunakan PCA. Selanjutnya menghitung panjang proyeksi vektor Q ke vektor unit I yang bisa kita peroleh dengan mencari norm atau harga mutlak dari Q transpose dikalikan V1. Kemudian panjang proyeksi dari 10 karikatur vektor karikatur adalah seperti ini. Nah, untuk optimisasi tidak mungkin menemukan V1 yang memaksimalkan semua panjang proyeksi secara bersamaan. Tetapi di sini dimungkinkan untuk kita memaksimalkan jumlah kuadrat dari panjang proyeksi. Jadi untuk memaksimalkannya adalah maksimal dari jumlah ini ya, gitu. Nah, vektor V1 yang memaksimalkan ekspresi di atas disebut first principle direction. Secara intuitif, si V1 ini bisa dianggap sebagai deskripsi arah utama dari 10 vektor karikatur tersebut. Nah, komponen selanjutnya adalah ada yang disebut dengan matriks Q ya. Di dalam
dalam PCA ini atau Principal Component Analysis ini ada beberapa komponen. Yang pertama adalah matriks Q. Matriks Q ini adalah matriks yang isinya Q1 sampai Q10, di mana Q1 sampai Q10 adalah vektor-vektor kolom gitu ya, yang tadi adalah hasil dari karikatur vektor karikatur presiden atau yang diperoleh dengan mengurangkan vektor wajah oval dikurangi dengan rata-ratanya. Nah, dimensinya adalah 276.003 entry gitu ya dimensinya. Kemudian ada yang disebut matriks C atau matriks kovarian. C ini diperoleh dengan mengalihkan matriks Q dengan transposnya. Ya, jadi mengalihkan matriks Q dan transposnya. Fungsinya apa? Fungsinya itu untuk mengukur hubungan antara vektor karikatur. Jadi antar vektor karikatur itu hubungan bisa dilihat dengan matriks kovarian ini. Kemudian ini juga digunakan untuk analisis variansi dan arah utama dalam PCA. Nah, matriks C ini disebut matriks korelasi gitu ya. Matriks korelasi bersifat simetris, dia bersifat simetri. Ingat kembali definisi dari matriks simetri. Kemudian ukurannya 276.003 kali 276.003 dan juga bersifat positif semi definite. Kemudian panjang proyeksi Q transpose P1 bisa ditulis dengan kuadrat dari normnya ya, yang sama dengan ini kalau misalkan normnya dikeluarkan, ini kan kuadrat artinya bisa kita tulis sebagai V transpose Q dikali Q transpose V1 atau sama dengan V1 transpose dikalikan matriks C-nya dikalikan dengan V1-nya. Nah, permasalahan optimisasinya adalah memaksimalkan nilai ini dengan syarat norm dari V1 itu sama dengan 1. Nah, di sini ada teorema bahwa maksimum dari V1 transpose C V1 adalah nilai eigen terbesar dari matriks yang tadi nilai eigen terbesar atau dinotasikan dengan lambda 1 ya. Jadi dari suatu matriks gitu, kita bisa memperoleh nilai eigen. Kalau nilai eigennya semuanya real begitu ya, kita bisa mengurutkan dari yang terbesar sampai terkecil begitu. Tentu saja ada yang sama, bisa jadi ada yang sama. Kemudian untuk vektor eigennya itu adalah arah utama dari variansi data. Setelah kita menemukan V1, langkah selanjutnya adalah mencari V2, yaitu suatu vektor unit yang ortogonal terhadap V1 dan mendeskripsikan arah variansi kedua. Masalahnya juga serupa seperti tadi, jadi memaksimalkan nilai matriks ini, gitu ya, nilai vektor ini dengan syarat normanya harus 1. Dan V2 transpose kali V1 itu harus sama dengan 0 atau dia ortogonal begitu ya. Nah, solusi masalah optimisasi untuk V2 itu adalah nilai eigenvektor unit dari C yang bersesuaian dengan nilai eigen terbesar kedua gitu ya. Nah, langkah ini dilanjutkan untuk 10 diperoleh satu set basis ortonormal ya yang bersesuaian dengan nilai eigennya gitu. Nah, setelah diperoleh nilai eigen diperoleh, vektor eigen diperoleh, sekarang dibangun suatu eigenfaces. Eigenfaces itu adalah merupakan basis ortogonal ya dari subruang S yang dibangun oleh vektor karikatur presiden. Jadi ada basis begitu ya. Kalau kita punya matriks, kita bisa membangun basis ruang eigen. Basis ruang eigen itu isinya adalah basis vektor-vektor eigen gitu ya. Isinya itu adalah semua basis ruang eigen itu adalah semua vektor eigen dari matriks tersebut isinya. Nah, di sini ada yang disebut dengan eigenfaces. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia agak rancu ya, objek eigen, tapi makanya saya menggunakan bahasa Inggris. Eigenfaces S1 sampai S9 adalah basis ortogonal untuk subruang S yang tadi yang direntang oleh vektor karikatur. Nah, vektor eigen EI itu didefinisikan sebagai akar perkalian antara akar dari lambda 1 dikali V1 dan seterusnya sampai ke 9. Nah, catatannya lambda 10 itu sama dengan 0 sehingga nilai E10 sama dengan 0. Oleh karena itu, E10 tidak dianggap sebagai salah satu dari eigenfaces. Kenapa? Karena vektor eigen itu tidak boleh 0.
Nah, selanjutnya matriks korelasi C itu memiliki ukuran yang tadi disebutkan ya, 276.003 kali 276.003. Nah, untuk menyederhanakan perhitungan digunakan matriks A yang merupakan hasil perkalian antara Q transpos Q yang berukuran lebih kecil. Nilai eigen A sama dengan 10 nilai eigen terbesar dari C. Nah, vektor eigennya digunakan untuk membangun nilai eigenfaces ya yang melalui hubungan antara EI sama dengan Q dikalikan UI, di mana UI adalah vektor eigen dari A. Nah, setelah itu kita bisa membangun yang disebut dengan fitur wajah. Jadi misalkan Q adalah vektor karikatur tadi ya di subruang S. Terus kita juga punya eigenfaces E1 sampai E9 yang membentuk basis ortogonal di S. Maka Q dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari eigenfacesnya. Atau dengan kata lain, Q sama dengan F1 S1 dan seterusnya sampai F9 S9. Koefisien F1 sampai F9 itu merepresentasikan fitur wajah pada eigenfaces. Nah, untuk hitungan koefisiennya, Fi ini tentu saja bisa digunakan dengan kalau kalian masih ingat menghitung solusi dari kombinasi dengan OBE sederhana juga ya bisa. Atau dengan mengalihkan kedua sisi persamaan dengan EI transpos. Nah, sehingga diperolehlah Fi sama dengan 1 per lambda I dikalikan EI transpos dikalikan Q gitu ya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa memperoleh vektor fitur. Vektor fitur itu adalah yang vektor yang isi-isinya yang tadi Fi, F1 sampai F9, kemudian disusun dalam bentuk vektor baris. Vektor fitur ini merepresentasikan vektor wajah Q dalam ruang eigenfaces. Gitu ya. Nah, kemudian untuk rekonstruksi vektor wajah itu direkonstruksi dengan menambahkan rata-rata yang tadi yang M ya dengan kombinasi linear yang tadi sehingga diperoleh nilainya dalam tabel ini nih. Ini nilai-nilainya hasilnya. Gitu. Nah, kalau Q-nya bukan elemen S, maka proyeksi ortogonal Q ke S bisa dinyatakan Q sama dengan F1 S1, F2 E2 sampai F9 S9. Nah, komlinnya itu adalah dari fitur fitur wajah Fi dan juga eigenfaces EI gitu. Nah, untuk karena ada kemungkinan yang dimensi yang ada itu adalah besar ya sehingga diperlukan untuk mereduksi dimensi gitu. Tetapi diharapkan dengan mengurangi dimensi tersebut tidak mengurangi akurasi dari datanya ya. Jadi di sini reduksi dimensi itu memungkinkan representasi wajah lebih sederhana yaitu dengan hanya menggunakan 9 fitur yang signifikan. Nah, contohnya, rekonstruksi wajah Presiden Obama dilakukan secara bertahap. Yang pertama rata-rata wajah, kemudian ditambahkan dengan nilai ini 0,45 E1, kemudian tambah E2, dan seterusnya sampai E9. Nah, signifikasi reduksi apa sih signifikansinya? Yang pertama dengan melakukan hal tersebut kita bisa mengurangi kompleksitas data, gitu ya. Kompleksitas data bisa berkurang, kemudian masih tetap bisa mempertahankan informasi penting untuk analisis dan proses rekonstruksi. Nah, proses bertahap itu bisa memberikan pemahaman tentang kontribusi sebagai dari eigenfacesnya. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah memproses atau mengidentifikasi wajah. Jadi langkah-langkahnya atau misalkan pertama P-nya itu tadi vektor wajah yang diberikan tadi di awal. Kemudian kita mau menentukan apakah P-nya itu cocok nggak sih dengan salah satu PI yang kita punya dari populasi awal gitu ya. Nah, langkah-langkahnya adalah pertama konstruksi karikatur Q dari P. Kemudian hitung vektor fitur F dengan rumus yang tadi. Kemudian bandingkan F dengan vektor fitur Fi dalam basis data. Kemudian ada suatu kriteria kecocokan nih, ini nilai apanya ya, nilai epsilonnya begitu ya.
Nilai epsilon itu akan diperoleh apabila norm delta selisihnya begitu ya, selisih antara F dengan FI-nya, normanya itu lebih kecil daripada epsilon, di mana epsilonnya itu adalah ambang batas yang ditetapkan sebagai toleransi untuk kecocokan. Nah, parameter E ditentukan berdasarkan pengalaman gitu ya. Jadi misalkan biasanya antara 0,01 tentu saja kecil nilainya ya. Nah, atau 0,00 sekian gitu. Itu bisa ditentukan berdasarkan pengalaman. Kemudian norm yang digunakan biasanya itu adalah norm Euclid, itu yang basic, atau boleh juga digunakan normnya maksimum. Jadi kalian bisa ingat kembali bahwa norma maksimum itu adalah nilai mutlak maksimum dari komponen tiap individu. Ya, kalau norma Euclid itu ya akar dari hasil kali dalamnya dengan dirinya sendiri, begitu ya. Nah, apabila kriterianya terpenuhi untuk suatu nilai I yang sama dengan K, maka wajah yang diberikan itu cocok dengan wajah ke K dalam basis data. Apabila tidak, maka wajah tersebut diidentifikasikan sebagai tidak cocok. Nah, kalau dibuat ringkasan prosesnya yang tadi dijelaskan dari awal sampai akhir, ini adalah langkah-langkahnya. Jadi, yang pertama, kita buat dulu vektor kolom N gitu ya, dengan yang isinya adalah vektor wajah dari foto yang kita punya, itu P1, P2 sampai P ke N gitu ya, atau ke D. Kemudian pilih subsetnya M vektor untuk membuat set training set. Jadi diambil subsetnya misalkan D-nya itu 1 juta gitu ya. Nah, subsetnya pilih 100.000 gitu, atau lebih banyak lagi misalkan 900.000 gitu. Yang penting setnya untuk membentuk set trainingnya. Kemudian kurangi vektor rata-rata M dari set training itu untuk setiap vektor yang ada. Jadi di situ kita bisa membentuk suatu vektor karikatur ya, yang jumlahnya nanti tentu saja akan sama dengan vektor foto wajah aslinya. Jadi kita punya vektor wajah, vektor foto awal, kemudian kita ubah jadi vektor karikatur. Jadi bisa berelasi satu-satu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bentuk matriks Q yang kolom-kolomnya adalah vektor karikatur. Jadi sekedar menggabungkan gitu ya vektor karikatur menjadi suatu matriks. Selanjutnya membentuk matriks simetri yang sifatnya definite positif semi definite ya, atau kita bisa lakukan dengan mengalihkan Q transpose dengan Q. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita bisa mencari 100 nilai eigen terbesar dari A gitu ya, beserta vektor eigen yang ortonormal. Ingat kembali bagaimana menentukan vektor eigen yang ortonormal gitu ya. Caranya mungkin kalau saya sampaikan lagi dengan singkat adalah pertama kita prosesnya sama ya, mencari nilai eigen, kemudian nyari vektor eigen, kemudian kita buat vektor eigen yang diperoleh itu menjadi normal atau normal dengan cara membagi elemen-elemennya dengan normanya itu sendiri. Nah, ini kita coba ya, ada latihan. Misalkan Q adalah matriks N kali M ya, dengan entry-entry real di mana M-nya itu lebih kecil dari N ya, M-nya lebih kecil dari N, dan definisikan matriks M kali M ya, yang merupakan hasil perkalian Q transpose dikalikan Q, dan matriks N kali N yang merupakan perkalian antara Q dengan Q transpose. Nah, tunjukkan bahwa A dan C merupakan suatu matriks simetri dan positif semi definite. Oke, kita tunjukkan dulu ya. Yang pertama, diketahui dulu ya. Diketahui bahwa Q itu adalah ukurannya N kali M, di mana M-nya lebih kecil dari N. Kemudian ada matriks A yang merupakan hasil perkalian antara Q transpose Q ya, dan ini ukurannya tentu saja M kali M ya, karena Q transpose kan ukurannya N kali M ya. Kemudian Q transpose itu M kali N. Ini M kali N ya, saya tulis ini M kali N.
Ini N kali M. Jadi matriks A itu adalah M kali N. Kemudian ada matriks C. C-nya itu adalah perkalian antara Q dan Q transpose. Di mana Q-nya N kali M, ininya M kali N. Jadi N kali N. Gitu. Nah, kemudian yang pertama tunjukkan bahwa A dan C adalah matriks simetri dan definit positif, gitu ya. Yang pertama nih, A akan ditunjukkan bahwa A itu simetri, A dan C simetri dulu, A dan C itu simetri ya. A dan C simetri. Apa definisi simetri? Ingat, suatu matriks, atau gini lah. Kalau kita mau menunjukkan suatu matriks itu sifatnya simetri, kita harus menunjukkan bahwa dia kalau ditransposkan hasilnya dia sendiri atau tidak berubah. Atau dengan kata lain, harus ditunjukkan bahwa A transpos sama dengan A dan C transpos sama dengan C. Nah, yang A dulu ya, A transpos. A transpos itu kan tadi Q transpos kali Q. Ditransposkan. Nah, ingat sifat transpos kalau seperti ini dibalik ya. Jadi pangkat dalam matriks ataupun aljabar secara umum itu bukan seperti mungkin angka-angka yang biasa kalian kenal, misalkan 2 pangkat 2 begitu ya, dikali 3 pangkat 2 kemudian dipangkatkan 2. Kemudian kalian bisa membuat jadi 2 pangkat ini kali 2 begitu ya. 3 pangkat 2 kali 2. Nah, ini tidak semua bisa bersifat seperti ini, tetapi pada awalnya kalau kita mempunyai perpangkatan seperti ini yang didahulukan adalah yang di belakang. Artinya Q ditransposkan dulu baru kita punya yang ini tuh kita dipangkatkan T, kemudian Q transpos dipangkatkan dengan T. Gitu. Ya, dan ini Q transpos ditransposkan lagi kan balik lagi ke awal. Jadi ini Q transpos kali Q, di mana ini A transpos ternyata masih sama seperti ini atau sama dengan A. Jadi, kita bisa lihat bahwa A itu simetri. Sedangkan kita lanjut lagi mau melihat C. C transpos itu sama dengan Q dikalikan Q transpos ditransposkan. Yang ini sama, Q transpos ditransposkan dikalikan Q transpos. Ini kembali lagi ke asal, ini dikali Q transpos. Jadi sama dengan C. Dengan demikian, kita bisa simpulkan bahwa A dan C itu simetri. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akan ditunjukkan, masih A ya, yang kedua, akan ditunjukkan bahwa A dan C positif semi definite. Nah, sekarang yang A dulu. Untuk membuktikan A dan C itu positif semi definite, kita harus tunjukkan bahwa normnya itu lebih besar sama dengan 0 atau gini ya. Harus ditunjukkan bahwa nih kita misalkan dulu ya, misalkan X anggota R M sembarang. Nah, akan ditunjukkan bahwa A positif semi definite. Ya, atau semi definite positif juga boleh istilahnya. Nah, kita kalikan si X tadi, X transpos A dikali X, itu nilainya harus selalu lebih besar sama dengan 0. Jadi nilai ini harus lebih besar sama dengan 0 kalau dia mau semi definite positif atau positif semi definite. Jadi ini X transpos kan sama dengan X transpos dikalikan A-nya adalah Q transpos Q dikalikan X ya. Sorry ini kejauhan. Kemudian ini X transpos dikalikan dengan Q transpos Q X, ini saya keluarkan kurungnya. Ini dua-duanya punya transpos, jadi bisa saya tulis seperti ini, dibalik ya. Kalau mau digabungkan pangkatnya, jadi dibalik seperti ini. Dikalikan QX. Nah, ini itu adalah definisi dari normnya, norm dari QX, di mana nilai norm ini, ya ingat definisi norm, itu nilainya selalu lebih besar sama dengan 0. Sehingga, kalau ini, ada kuadratnya ya,
Sehingga kalau kita memperoleh lebih besar sama dengan 0, maka nilai ini juga lebih besar sama dengan 0. Jadi, karena Qx itu nilainya lebih besar sama dengan 0, maka A-nya itu lebih besar sama, A ini juga lebih besar sama dengan 0, sehingga A-nya positif semi-definite atau semi-definite positif juga boleh ya, positif semi-definite. Nah, untuk yang C juga sama caranya. Yang C, kita lakukan cara yang serupa, tapi pemisalannya jangan yang sama juga ya, misalkan atau ambil sembarang. Y anggota Rn. Kenapa Rn? Beda ukuran kan tadi ya, A sama C. Sembarang. Kemudian kita kalikan lagi. Y transpos, prosesnya sama ya, Y transpos C, Y sama dengan Y transpos, C-nya itu adalah Q transpos dikali Y. Atau kita keluarin nih, Y transpos Q transpos Y. Atau ini saya gabungkan lagi, ini bisa saya tulis sebagai Q transpos Y ditransposkan kan? Nih ya, posisinya. Dan ini Q transpos Y ini tidak lain adalah norm dari Q transpos Y dikuadratkan. Dan nilainya ini pasti lebih besar sama dengan 0. Jadi, karena ini, maka kita bisa simpulkan C itu semi-definite positif. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa paling banyak ada M nilai eigen dari C yang tidak 0. Gitu ya. Kita biasanya melihat rank-nya ya. Tuh. Yang B itu matriks C akan ditunjukkan bahwa paling banyak ada M nilai eigen yang tak 0 gitu. Nah, ingat C itu sama dengan Q transpos yang ukurannya N kali N. Nah, ingat bahwa yang pertama rank dari C gitu ya, itu tidak bisa lebih besar dari rank Q. Ya. Jadi rank C itu tidak bisa lebih besar daripada rank Q. Nah, kemudian karena jumlah nilai eigen tak 0 dari suatu matriks itu sama dengan pangkat matriks tersebut. Nah, jadi jumlah nilai eigen tak 0-nya itu sama dengan pangkat matriks tersebut. Ya, pangkatnya C-nya pangkatnya berapa? C-nya pangkatnya M, paling banyak M gitu. Ini jangan bilang pangkat ya, atau ini rank Q-nya M ya. Dengan pangkat atau ini jangan pangkat, khawatir di salah tafsir. Jadi rank dari matriks tersebut. Maka C-nya paling banyak memiliki nilai eigen tak 0 sebanyak M. Gitu ya. Jadi ini diingat kembali konsep rank dan juga nilai eigen. Kemudian yang terakhir, tunjukkan bahwa jika
VI adalah unit eigenvektor atau nilai vektor unit dari A yang bersesuaian dengan lambda I, maka QV adalah vektor eigen dari C yang bersesuaian dengan nilai eigen yang sama, tetapi normnya akar lambda I. Oke. Nah, ini kita pertama, karena agak panjang saya nggak tulis lagi ya, jadi akan tunjukkan dulu misalkan VI, ya VI adalah vektor eigen unit dari A, ya, yang bersesuaian dengan lambda I. Nah, maka ingat rumus dari atau definisi dari nilai eigen itu kan sama dengan A V lambda I V. Kalau rumus aslinya A V lambda V gitu ya, nah, definisi nilai eigen. Nah, kita punyanya VI dan lambda I, maka ini disesuaikan. Nah, dengan definisi tersebut kita bisa peroleh kan kita punya A-nya sama dengan Q transpose Q kan ya. Ini dikalikan VI. Nah, ini sama dengan lambda I VI. Artinya apa ini? Artinya QVI ya. Artinya nah, atau sebelum ke sana gini supaya gampang. Saya keluarin dulu nih ininya, kurungnya sama dengan lambda I VI. Kemudian masing-masing ruas saya kalikan dengan Q. Nih. VI sama dengan Q lambda I VI. Gitu ya. Kemudian yang QQ transpose gitu ya. Saya buat apa adanya dulu saja. Ini kita punya QQ transpose. Kemudian ada QVI yang lambda I karena skalar bisa pindah ke depan. Ini bisa geser ke belakang VI begitu ya. Nah, sehingga kita punya ini nih besaran ini. Yang posisinya sama. Ya. Q dikalikan VI. Artinya kalau ini kan matriks yang ukurannya tadi M kali N ya. Kalau M coba saya cek dulu salah. Q itu N kali M. Nah, N kali M ya, sedangkan ini kan vektor M kali 1 gitu ya. Ini M kali 1 berarti kita punya vektor N kali 1. Ini adalah vektor kolom, ini juga sama vektor. Nah, jadi kita bisa memandang bahwa yang jadi matriksnya adalah ini, sedangkan ini itu apa? Ini itu adalah C. C dikalikan QVI itu sama dengan lambda I dikali QI VI gitu ya. Nah, dari situ sehingga diperoleh bahwa lambda I itu adalah nilai atau kebalik ya, vektor eigen dulu. Bahwa QVI adalah vektor eigen dari C yang bersesuaian dengan lambda I gitu. Nah, kemudian karena kita perlunya nyari vektor eigennya yang unit gitu ya, artinya harus dicari dulu normnya harus sama dengan 1. Artinya kita normkan lagi QVI itu sama dengan akar dari VI transpose Q transpose dikalikan Q kali VI. Atau ini sama dengan akar dari lambda I. Gitu. Ya. Jadi ini adalah unitnya. Jadi semuanya sudah terjawab ya. Normnya adalah akar dari lambda I. Ya. Jadi silahkan ini kita di sini lebih banyak selain menghitung begitu ya, ada juga konsep-konsep vektor eigen yang digunakan. Nah, silahkan kalian kerjakan soalnya. Soalnya akan
berkutat di seputar ini saja. Jadi nanti kita akan bahas pada sesi tatap muka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.